Kembali lagi bersama saya di sini. Dan kali ini kita akan mempraktikkan paket tracer verify single area OSPF v2. Nah, seperti biasa, yang pertama kita lihat dulu topologi jaringannya. Dan di sini ada addressing table yang nanti akan digunakan. Kita kemudian di sini berikutnya ada tujuan dari paket tracer ini. Pada paket tracer ini kita akan menggunakan komen CLI untuk memverifikasi pengoperasian jaringan OSPF v2 yang ada. Pada bagian yang kedua kita akan menambahkan LAN baru ke konfigurasi dan memverifikasi konektivitasnya. Di sini beberapa poin-poin yang akan dikerjakan, ada mengidentifikasi dan verifikasi OSPF neckboard status, kemudian menentukan bagaimana router dipelajari dalam jaringan, dan menjelaskan bagaimana neckboard state ditentukan. Kemudian periksa pengaturan dari OSPF ID proses, kemudian tambahkan LAN baru ke jaringan OSPF yang ada dan verifikasi konektivitas. Dan latar belakang sendiri di sini nanti kita akan menambahkan jaringan kabel baru ke LAN cabang, kemudian jaringan yang ada dikonfigurasi untuk bertukar menggunakan OSPF v2 dalam konfigurasi area tunggal. Nah, nanti kita akan memverifikasi pengoperasian jaringan OSPF v2 yang ada sebelum kita nanti pada part 2 menambahkan LAN baru. Kita langsung saja ke bagian 1, verify operasi jaringan OSPF yang telah ada. Kita ikuti saja komennya di sini. Ini kita kemudian berikutnya ke langkah 1. Ini nanti akan digunakan pada proses ini. Pada step 1 ini kita akan verifikasi operasi OSPF v2. Kita tunggu sampai STV telah terkonvergensi pada jaringan, kemudian kita bisa klik tombol paket tracer fast forward untuk mempercepat proses. Lanjutkan sampai semuanya hijau. Nah, ini sudah hijau, kemudian kita ke bagian A. Kita masuk ke router 1 dengan username admin dan password brand1234. Kita masuk ke router 1. Swipe root. Nah, ini hold it. Jadi ini bagaimana router 1 menerima root default. Nah, di sini router satunya menerima root default yang dipelajari melalui SPF. Kemudian seperti pada lihat di sini. Kemudian dari router mana R1 menerima default router. Nah, di sini kita lihat Nah, di sini dia menerimanya dari router 2. Kemudian di
Bisakah kamu filter output dari show IP root untuk menampilkan hanya yang dipelajari hanya router OSPF-nya? Nah, caranya yaitu untuk menampilkan tersebut kita gunakan show IP root OSPF dengan command show IP root tadi tampilkan hanya SPF untuk menampilkan SPF saja, atau show IP root kemudian menggunakan piping atau ini, nah tanda ini, terus kemudian include OSPF. Kita masukkan ini show IP OSPF. Nah, di sini dan langsung router mana yang menggunakan agency with router 1. Jawabannya di sini yaitu router 2 dan router 3. Seperti bisa kita lihat di sini. 6 dan router 2-nya untuk 3T2. Router 2 sama router 3. Kemudian what are pertanyaan berikutnya, what are the router ID and step of the router shown in the command output? Jawabannya ini ya, 2 dan state-nya full, kemudian ada 3 state-nya juga full. Kemudian using the command from 1 ping the address so the stable. Is it successful? If not, do a clear SPF process command. Kita masuk ke PC1. Masuk dan kita command prompt terus kita coba lihat. Bisa berhasil ya, berarti kita tidak perlu melakukan ini. Kemudian kita masuk ke step 2, verifikasi operasi SPF pada V2 pada R2. Nah, ini masuk ke router 2 menggunakan username sama seperti tadi, execute show IP root, verify router atau anggaran topologi, show the routing table. Nah, kita coba sama seperti tadi, tapi ini di R2. So IP root. Nah, pertanyaannya how did router R2 mempelajari route default ke ISP? Nah, kita lihat. Nah, ini dipelajari secara statik oleh administrator di sini. Kemudian untuk yang kedua, show IP OSPF. Kita masukkan OSPF.
What type of type-nya? Nah, ini network type-nya broadcast. Kemudian apakah apakah SPF value paket terkirim pada interface ini? Jelaskan. Nah, ini jawabannya tidak ya, karena pada interface ini dikonfigurasikan sebagai interface pasif di OSPF. Kemudian kita masuk ke C, isi 2. Kita lihat hasil tabelnya S001 R3. Nah, bisa ya. Ini berarti successful ya, ini sukses. Kemudian step 3. Masuk ke router 3. Apakah ini di password atau di password juga? Tidak. Nah, dulu IP protokol so ini router 3 is routing for which network? Nah, ini jawabannya ini routing for network ini dan area ini sekian. Kemudian kita masukkan lagi komennya. Nah, ya kita lihat pertanyaannya. What is the network priority shown for the? Di sini apakah prioritas network yang ditampilkan untuk router network SPF? Ini jawabannya itu 0. Network priority is 0. Ini jawabannya. Kemudian kita masuk ke PC 3. Di sini kita mau verifikasi semua apakah sudah terkonfigurasi dengan benar. Mana PC 3 di sini? Kita masuk desktop, command prompt ping ESP router. Nah, di sini bisa ya. Kita lihat tadi apa? Is successful? Yes, it's successful. Nah, kemudian kita akan masuk ke part 2. Di sini kita akan menambahkan new branch of VLAN to the OSPF network. Ini kita akan add atau menambahkan pre-configured branch of VLAN to the OSPF network. Nah, kita lihat step pertama, verifikasi OSPF configuration on router R4. Kita jalankan perintahnya. Nah, di sini untuk verifikasi konfigurasi pada R4. Kita masuk ke R4-nya. Ini R4. Nah, di sini CLI
resoran. Nah, di sini komen yang digunakan untuk memverifikasinya itu bikin router SPF, jangan lupa SPF-nya. Sini ini verifikasi bahwa pernyataan jaringan untuk jaringan telah terkonfigurasi pada router. Nah, ini interface mana yang terkonfigurasi untuk tidak send SPF update paket. Di sini berarti tanyanya termuka mana yang dikonfigurasi untuk tidak mengirimkan paket pembaruan. Jawabannya nih, passive interface berarti gigabit Ethernet 001. Kemudian kita masuk ke step 2. Connect the branch office router to the SPF network. Di sini ke Ethernet cable, berarti ini connect the gigabit 00 interface pada router 4 to the gigabit on the switch 3. Router 4 ke switch 3. Mana switch 3 ini? Oh, ini. Berarti kita gunakan kabel yang sama dengan ini. Kita gunakan stack sub. Di sini R4-nya gigabit 00, S3-nya apa nih? Gigabit 01. Nah, kita ke switch 1, ke switch 3. Kita masukkan komennya. Ini IP OSPF port. Tidak bisa, tunggu saja. Oh, salah, kita harusnya masuknya di sini. IP OSPF. Nah, what state is display? Nah, state-nya full BDR 333 gigabit Ethernet 000. Pastikan state of router 4. Sini using the show it IP SPF network command on R3 determine the state of router R4. There may be a delay when SPF perfect. Kita coba 3. Sini sudah ada ya 4. Why is the state of router 4 different than R1 and R2? Nah, ini kenapa berbeda yang R4-nya? Kan yang lain full strip, di sini full DR.
karena tipe jaringan OSPF antara R1 dan R2 adalah point to point, maka tidak ada pemilihan OSPF. Sedangkan R4 berada di segmen jaringan Ethernetnya sama dengan router R3, jadi tipe jaringan OSPF adalah broadcast. Dan ada pemilihan OSPF di sini, karena di sini router 1, router 3 dan router 4 berhubungannya, maka mereka akan broadcast, tidak seperti router 1 dan router 2 yang point to point, karena router 4 ini berada di dalam router 3 ini. Nah, ketika lebih dari satu router terletak di segmen jaringan multi akses yang sama, maka hanya satu router yang mengirimkan pembaruan OSPF. Router kedua, yang di sini router keduanya berarti R4, ini router pertama R3. R4 ini menjadi backup dari router dan dapat mengambil alih jika DR gagal dari router 3 ini. Dan kita lanjutkan using the command prompt PC2. Dari PC2 kita ping ada laptop, ping PC2. Oke, ping PC2 mana 172.16.2 harusnya berhasil dan benar berhasil, berarti ini sudah bisa, verifikasinya sukses. Jadi inti dari objektif ini sudah terpenuhi, kita sudah mengidentifikasi segala hal yang ada di sini, sudah berjalan seperti semestinya dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita menambahkan segmen baru lagi di sini R4, kita sambungkan ke S3, dan ketika diverifikasi sudah berhasil, dan di akhir kita mencoba dengan mengeping PC2 ke laptop ke PC2 dan berhasil. Jadi ini sudah selesai pada task kali ini, pakai task kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.